Sebagian besar masyarakat kita memang masih percaya dengan hal-hal gaib. Meski kita juga telah lama mengenal teknologi dan ilmu modern, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa lapisan masyarakat yang masih meyakini hal-hal klinik. Salah satunya adalah ilmu kebal, pesugihan, atau ilmu hitam lainnya yang bisa diperoleh dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang membuat bulu kuduk merinding adalah dengan merampok makam, entah untuk mengambil jasad ataupun bagian lainnya seperti kafan atau tali pengikat kafan. Meski tak masuk akal bagi sebagian orang, namun kenyataannya praktek perampokan makam ini masih terus terjadi. Dan inilah 7 kasus perampokan makam di Indonesia versi On The Spot. Diawali dengan peristiwa perampokan makam yang terjadi di Sindang Setra, Ceneam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Februari silam. Saat itu warga gempar kala mengetahui salah satu kuburan di pemakaman desa setempat telah dibongkar. Makam tersebut adalah milik seorang ibu muda yang baru sepekan meninggal dunia. Aksi pembongkaran makam diketahui oleh kerabat korban usai berlatih qosidah Sabtu malam. Keluarga curiga melihat cahaya dan suara cukup keras di makam korban. Setelah dihampiri, ternyata pelaku yang bernama Nanang tengah menggali kuburan korban. Ironisnya lagi, pelaku merupakan tetangga dekat korban yang diketahui sudah duda. Di hadapan polisi, Nanang mengaku nekat menggali makam Rina tetangganya sendiri untuk mencari kesaktian. Berdasarkan arahan orang pintar yang jadi gurunya, Nanang hendak mencuri tali dan kain kafan milik Rina yang dipercaya bisa dijadikan jimat. Selain bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tali pocong dan kain kafan jenazah perempuan yang meninggal mendadak dipercaya bisa dijadikan ilmu pelet. Jika terbukti tidak mengidap kelainan jiwa, maka Nanang terancam kurungan penjara atas perbuatannya. Berikutnya adalah peristiwa perampokan makam di Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Warga Desa Lumajang digegerkan dengan hilangnya 4 tali pocong mayat di 4 makam dan bayi berusia 1 bulan. Warga pun beramai-ramai mendatangi tempat pemakaman desa setempat. Anehnya, tali pocong yang hilang di 4 makam tersebut semuanya adalah tali pada bagian kaki. Kejadian tersebut diketahui saat salah satu warga hendak mengambil bambu di samping makam. Ia kaget melihat 5 buah makam kondisinya telah berantakan. Polisi yang mendapati laporan langsung datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tahun 2011 silam, kasus pencurian jasad bayi dari sejumlah pemakaman di Sidoarjo, Jawa Timur sangat meresahkan warga. Tak tanggung-tanggung, jumlah kuburan yang dibongkar terus bertambah hingga lebih dari 22 kuburan. Guna melakukan penyidikan, aparat gabungan dari Polsek Sedati dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan olah tempat kejadian perkara. 22 buah makam yang dibongkar, diantaranya 15 terdapat di Dusun Bonosari, 2 makam di Dusun Alas Tipis, serta di Desa Semampir 5 makam. Namun berdasarkan laporan masyarakat, masih terdapat 2 makam lainnya di Kecamatan Waru yang juga dibongkar. Polisi menyimpulkan para pelaku sengaja memilih jasad bayi berusia 1 hari hingga 2 tahun. Untuk mengantisipasi berulangnya kasus serupa, warga Dusun Bonosari melakukan penjagaan. Selain itu, warga pun akhirnya meminta bantuan kepada pemuka agama setempat. Diduga kuat pelakunya adalah penganut ilmu hitam. Peristiwa pembongkaran makam yang terjadi di tempat pemakaman umum Desa Cihuni, Kecamatan Pagendangan, Kabupaten Tangerang tahun 2014 lalu membuat geger ratusan warga. Sedikitnya 81 makam warga yang berada di tempat pemakaman umum Desa Cihuni sudah dalam kondisi terbongkar tanpa jenazah, hanya terlihat sisa kain kafan yang tertinggal di dalam lubang makam. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi areal pemakaman dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Warga sebelumnya sempat memergoki 3 orang pelaku yang tengah melakukan pembongkaran di tempat pemakaman umum Desa Cihuni. Namun saat hendak didekati, ketiga pelaku tersebut melarikan diri.
Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku pembongkaran makam warga tersebut. Selanjutnya adalah kasus perampokan makam yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah pada Februari 2013 silam. Tepatnya di pemakaman umum Sabuk Janur. 3 buah makam yang terdiri dari makam sepasang bayi kembar dan seorang gadis berusia 24 tahun telah porak-poranda. Tak hanya dibongkar, beberapa bagian dari organ tubuh jasadnya telah hilang dicuri. Pelaku dari pembongkaran 3 makam tersebut, yaitu pria bernama Resi, akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Dengan alasan mendapat bisikan gaib, Resi mencurikan kafan dan organ tubuh jasad orang yang telah meninggal dunia. Resi percaya dengan mencuri kain kafan dan sebagian tubuh orang meninggal akan membuatnya memiliki kemampuan untuk menghilang dan terbang. Sebuah makam di Kendal, Jawa Tengah dibongkar dan dicuri tali pocong jenazahnya. Warga Dukuh Norowito, Desa Rejosari pun geger karena peristiwa tersebut. Makam yang dibongkar adalah makam milik seorang wanita bernama Sumiati yang baru saja meninggal seminggu sebelumnya. Sumiati meninggal dunia pada Kamis malam Jumat Kliwon, tepatnya 10 Februari 2011. Kejadian ini diketahui setelah Sofyan, suami almarhumah, hendak berziarah. Untuk memastikan kondisi jenazah, pihak keluarga membongkar makam dan diketahui bahwa tali pocong di bagian kepala dan kaki telah hilang. Belum diketahui motif pencurian tali pocong jenazah ini, namun dugaan sementara pelaku mencuri tali pocong untuk ilmu hitam. Peristiwa serupa juga terjadi pada Agustus 2010 silam. Makam seorang pria asal Banyuwangi bernama Sarpani menjadi sasaran pencuri. Makam Sarpani dibongkar orang tak dikenal setelah pemakaman. 3 tali pocong jenazah almarhum yang meninggal tepat Selasa Kliwon ini diketahui telah lenyap. Pencurian berbau mistis ini diperkirakan terjadi malam hari ketika warga sedang sibuk beribadah sholat tarawih. Pasca kejadian ini, makam Sarpani setiap hari banyak dikunjungi warga. Selain mendoakan almarhum, warga melakukan pengawasan di lokasi. Diperkirakan pelakunya adalah seseorang yang sedang mendalami ilmu hitam. Konon pelaku mempercayai kain kafan orang yang meninggal dunia di Selasa Kliwon bisa digunakan sebagai media menaikkan tingkat ilmu hitam. Pemirsa, itulah ke-7 kasus perampokan makam di Indonesia versi On The Spot.